ini. Terhormat Kepala Pemerintahan Daerah yang diwakili oleh Bapak Camat, yang terhormat pimpinan pesantren, yang terhormat para tamu undangan, yang terhormat Pak Kepala Desa, yang terhormat Pak Kadis Perikanan, Peternakan, yang saya hormati rekan-rekan dosen yang sudah hadir pada hari ini, baik di tempat acara maupun melalui aplikasi Zoom. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di sini. Dan tak lupa kita iringkan sholawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Senang sekali saya, Debbie Cynthia Famis, dosen Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, berkontribusi dalam acara kegiatan kita hari ini yang berjudul yaitu Studi Kelayakan Pengembangan Bisnis Peternakan Lembu dan Manajemen Keuangan para Peternak Lembu di Desa Nagori, Bahjoga, Kabupaten Simalungun. Pengabdian masyarakat merupakan salah satu tridharma yang harus dipenuhi oleh para dosen, di mana dosen akan mengaplikasikan ilmu yang telah mereka miliki kepada masyarakat atau peserta pengabdian masyarakat pada hari ini. Ini Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia bekerja sama dengan seluruh pihak untuk menyelenggarakan pengabdian masyarakat nasional antar lintas kampus, yaitu mulai dari universitas yang berada di Nangro Aceh Darussalam sampai universitas yang berada di Papua. Pengabdian masyarakat ini merupakan rutinitas kita Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia yang keempat. Yang sebelumnya itu kita pengabdian ketiga yaitu di daerah Tigaras ya Pak ya, di daerah Tigaras. Baiklah, susunan acara kita hari ini, yang pertama yaitu pembukaan oleh saya sendiri, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga kata sambutan dari Ketua Panitia, yang keempat kata sambutan dari pemerintahan daerah, yang kelima kata sambutan dari Ketua Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia, sekaligus membuka acara. Kemudian yang keenam yaitu kata sambutan dari pimpinan pesantren, ketujuh pembacaan doa, kedelapan yaitu pemaparan materi oleh narasumber, 9 yaitu diskusi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutupan oleh Sekjen Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia. Tanpa berpanjang kalam lagi, langsung saja kita masuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin dipersilakan untuk berdiri.
Indonesia ada kendaraan nih Pak. bangsa rakyat untuk Indonesia. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Ada hiburan Cara itu selanjutnya yaitu kata sambutan dari Ketua Panitia kepada Bapak Insinyur Robert Tua Siregar, MSI PhD. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Pak MC. Salam sehat bagi kita semua. Saya mau lihat aja. Yang kami hormati Bapak Ibu yang berhadir pada acara pada pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Pengelola Pesantren yang memberikan tempat pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Jaumaraja yang berhadir pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Peternakan Pak Sejabat yang berkenan berhadir pada hari ini yang juga nanti sebagai pemateri. Yang saya hormati Bapak Ibu masyarakat yang berhadir pada hari ini dan juga teman-teman dosen yang berhadir pada hari ini. Izinkan saya melaporkan yang terakhir yang kita banggakan Pak Ketua ADAI, Pak Dr. Afan yang memberikan kita kegiatan pada hari ini yaitu pengabdian masyarakat ADAI yang keempat. Izinkan saya melaporkan kegiatan hari ini Ketua bahwa kegiatan ini adalah merupakan kegiatan daripada Tridharma Perguruan Tinggi Akademik, yaitu pengabdian masyarakat. Pada hari ini jumlah peserta yang terakhir, yang terupdate adalah 215 orang yang terdiri dari 49 perguruan tinggi dari seluruh Indonesia. Dan dari peserta yang ada, yang kami inventarisir, kami laporkan ada 8 provinsi, Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Sumatera Sulawesi Selatan, Kalsel, dan Papua. Dan kegiatan ini adalah merupakan kegiatan yang keempat daripada ADAI, dan kita berharap ke depan kegiatan ini bisa lebih baik adanya yang kita agendakan per semester. Demikian laporan ini kami laporkan dan nantinya kita akan mengikuti kegiatan ini dengan baik adanya. Terima kasih. Horas, horas, horas. Terima kasih atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Bapak Camat Jaumaraja kepada Bapak Rashid Sinaga. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama tentunya mari kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan dapat berkumpul di Darul Hikmah ini tentunya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang kami hormati pimpinan pesantren Darul Hikmah serta seluruh dan para santri-santri, kemudian yang kami hormati Ketua ADAI se-Indonesia, kemudian Pak Regar beserta seluruh panitia yang melaksanakan kegiatan ini, dan juga di sini hadir Bapak Kadis Peternakan beserta seluruh anggota yang nantinya akan menyajikan kepada kita, karena di sini ada, kita lihat studi kelayakan pengembangan bisnis peternakan lembu dan manajemen keuangan para peternak lembu di desa Nagori Bajoga, sebenarnya di Nagori Bajoga gitu ya Pak ya. Nah, jadi desa itu sama Nagori sama Pak. Nah, sebetulnya si Malungun ini kan Nagori gitu. Maaf saya apa sedikit. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tentunya saya merasa berbahagia sekali berdiri di sini dengan kegiatan ini. Jadi saya memang kalau pidato Pak berdiri saya Pak. Iya, karena kadang-kadang gini Pak, sudah berdiri pun dibilang orang, Pak Camat kok nggak berdiri, ya gitu. Padahal saya udah berdiri gitu ya. Nah, itu tadi mungkin pengaruh stunting Pak. Gitu, mohon maaf. Mungkin dulu kalau orang tua saya mengasih saya gadung, Pak, makan gadung aja. Jadi makanya beginilah saya, begini adanya. Namun itu semua saya syukuri, saya bisa berdiri di sini tentunya saya sebagai kepala wilayah di Kecamatan Jawa Marajawa Jambi ini dipercaya pemerintah menjadi camat mulai bulan 10 2019 sampai sekarang, mudah-mudahan sampai seterusnya. Jadi saya sudah berumur 57 tahun, sementara pensiun saya pensiun di sini lah. Jawa Marajawa Jambi. Oh maaf, Pak yang saya hormati juga, karena setiap kegiatan apapun di Bajoga ini Pak, saya harus lapor ini sama penghulu. Ada koordinasi yang baik dengan Pak Penghulu, nanti kegiatan itu rasanya kurang serak gitu. Bapak Ibu hadirin sekalian, dari 8 nagori yang memang salah satunya kehidupan daripada masyarakat ini, apalagi wilayah kita ini berdampingan dengan perkebunan. Jadi mungkin untuk itu nanti kita di sini ada kelompok peternak, pastinya akan ingin kita mendengarkan bimbingan-bimbingan daripada bapak-bapak tersebut nanti, termasuk dari Bapak Kadis Peternakan. Karena kalau kita data di Dukcapil mendata masyarakat di sini berkisar ya 26.000 jumlah penduduk gitu. Tapi kalau kita data lembu, waduh, bisa jadi lebih banyak Pak. Lebih banyak lembunya daripada masyarakat. Karena nanti bisa jadi seorang bandar itu bisa mempunyai lembu sampai 30 ekor. Tapi camatnya nggak punya Pak. Jadi bicara-bicara sama Pak Kadis Peternakan, ya mudah-mudahan harapan saya ditambah lagi nanti tahun ke depan untuk daerah Jawa Marajawa Jambi ini. Apalagi Bajoga ini juga termasuk salah satunya Nagori yang bisa katakan maju di Kecamatan Jawa Marajawa Jambi. Karena memang Nagori ini yang ada pesantrennya, Pak. Makanya kita memang sudah berkali-kali berkunjung kemari. Saya selalu berkoordinasi dengan Pak Ketua pimpinan daerah pesantren ini.
Nah, saya mau tanpa ada koordinasi rasanya kayaknya kurang. Nah, nanti dia, saya semalam kemarin sudah Pak, itu nanti apalagi Pak Regar juga udah telepon. Nah, Pak Kadis perkenalkan melalui Pak Sekda telepon saya juga. Wah, saya dengan Pak Pemilu siap untuk mendukung kegiatan ini. Jadi nanti kita ya waktunya masih banyak lagi yang akan bicara setelah saya nanti. Mungkin saja saya katakan, tentunya kami sekali lagi selaku pemerintah Kecamatan Jawa Maharaja Jambi mengucapkan selamat datang di Kecamatan Jawa Maharaja Jambi ini di Nagori juga. Tentunya mari nanti sama-sama kita simak, kita dengarkan apa-apa yang akan disampaikan oleh narasumber. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu kata sambutan dari pimpinan pesantren Darul Hikmah kepada Bapak Enai Haji SAG MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam sejahtera untuk kita semua. Di pagi yang berbahagia ini kita mendapat rahmat dari Allah sehingga dapat berhati di pesantren yang sangat sederhana ini yang mungkin layak untuk diadakan pengabdian masyarakat. Kalau udah bagus pesantren kita, bukan pengabdian masyarakat lagi Pak namanya. Jadi ya kemarin sahabat kita Dr. Arpan menyampaikan akan ada acara di sini sifatnya pengabdian, langsung kita sambut Pak. Karena memang layak untuk diadakan pengabdian masyarakat di pesantren kita dan di Nagori kita. Yang saya hormati Bapak Ketua Panitia, Pak Robert, kemudian Bapak Kepala Dinas Peternakan, kemudian saudara saya, sahabat saya Pak, saudara saya Pak Kadis yang senantiasa bersama-sama dalam membangun masyarakat. Saya kami sampaikan kepada sahabat saya Pak Dr. Isan yang memang menuju pesantren ini untuk diadakan acara ini. Satu kebanggaan dan kebahagiaan untuk pesantren sendiri dan jamaah pesantren khususnya. Namun ini juga membawa kebahagiaan untuk masyarakat Bajoga, juga Kecamatan Jawa Maharaja Jambi. Karena ini acara sifatnya nasional dan sudah pasti nama Nagori kita, nama kecamatan kita, nama kabupaten kita juga go nasional. Alhamdulillah. Insya Allah dengan go nasional ini kita semua, baik Pak Camat, Pak Kades, pesantren dan masyarakat sekitar terus berusaha untuk memajukan Nagori, kecamatan, bahkan kabupaten Simalungun ini. Insya Allah ke depannya semuanya akan bersinergi untuk kemajuan masyarakat khususnya desa, kecamatan, dan kabupaten Simalungun ini. Kebanggaan kami tidak ternilai harganya. Kemudian kami mohon maaf jika menyediakan tempat acara, kemudian penyambutan dan pelayanan kami tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya memang masih beginilah kita adanya Pak. Insya Allah ke depannya ya kita akan perbaiki semuanya. Dan kami ucapkan selamat kepada rekan-rekan peternak yang nantinya akan mendapat bimbingan dari Bapak Kepala Dinas langsung apa dan bagaimana nanti penyampaian kita simak bersama dan nanti
kita aplikasikan di lapangan. Dan seperti yang disampaikan Pak Camat tadi, mungkin dari dialog dan diskusi nantinya ada harapan untuk kita mungkin mendapat bantuan ternak atau apa sifatnya yang membuat peningkatan peternakan kita dan pengelolaan serta hasilnya, insya Allah. Dan barangkali yang terakhir untuk kami sampaikan, kiranya kehadiran Bapak dan Ibu yang baru pertama sekali ke pesantren ini memberi kesan yang baik, kesan yang memang mungkin tidak terlupakan. Jadi pesantren kita ini Pak, pesantren Darul Hikmah yang mengasuh dua jenis pendidikan, satu pendidikan non formal yakni tarekat sufi, tarekat dan suluk, tarekatnya Naqsabandiyah Al-Khalidiyah. Kemudian pendidikan formalnya baru SMP yang kita buka. Insya Allah dengan dialog ini kita akan berencana membuka SMK, mungkin SMK peternakan, atau SMK teknologi, atau SMK budidaya mungkin juga Pak, mungkin SMK mungkin tata busana atau tata boga ke depannya. Itu insya Allah akan kita wujudkan. Dan apa yang saya sampaikan mungkin tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian, saya mohon maaf. Dan sekali lagi kami sampaikan selamat mengikuti pengabdian masyarakat ini. Insya Allah ada nilai-nilai yang baik yang bisa kita ambil dan kita manfaatkan nanti dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas kata sambutannya. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Ketua Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia sekaligus membuka acara pengabdian kepada masyarakat pada hari ini, yaitu Bapak Dr. Arfan Iksan Lubis SMSI. Kepada Bapak waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan waktu, kesehatan, keselamatan maupun kesempatan bagi kita untuk sama-sama dapat berkumpul di pesantren Darul Hikmah Wajoga Utara ini. Dan selawat dan salam juga kita aturkan kepada Jin sehingga acara ini terselenggara dengan baik. Bapak Robert Tua Siregar yang kami hormati juga Bapak Kadis Peternakan dan Perikanan, Bapak Perdomuan Sejabat, yang kami hormati Bapak Camat Jawa Meraja, Bapak Rasid Sinaga, yang kami hormati tentunya Sebenarnya fungsi ini dalam implementasi di manajemen daripada agribisnis ternak ini. Jadi artinya dalam gabungan kelompok tani ini tujuannya untuk meningkatkan pengembangan usaha. Ibarat ketika kita berbuat sesuatu dengan individu dengan kelompok, tentunya kekuatan kelompok cukup besar. Itu yang kita berikan pemahaman tentang kelompok ini. Kemudian bagaimana pemberdayaannya? Jadi pemberdayaan ini adalah bagaimana juga memanfaatkan kekuatan daripada potensi yang ada di kelompok tersebut. Tentunya kita ingin melihat pemberdayaan ke-6,
juga dalam kelompok ini memiliki beberapa potensi. Jadi tentunya ini harus kita berdayakan juga. Kemudian dalam terminologi pemberdayaan masyarakat, kita dalam hal ini yang sering menjadi bias di tengah masyarakat, bahwa kadang-kadang sulit dibedakan antara penguatan masyarakat dan serta pembangunan masyarakatnya. Jadi artinya ada hal yang satu sisi kita melihat ada penguatan, ada pengembangan. Mana sebenarnya? Sebenarnya kalau kita ingin melihat konten yang lebih dalam, penguatan itu bagaimana menguatkan daripada kelompok tersebut. Ketika memang ini sudah kuat, kemudian kita bisa melakukan pengembangan. Jadi setelah kuat ini baru pengembangan. Jadi hal ini yang perlu kita tekankan, dikuatkan dulu kelompok itu, baru kita lakukan pengembangan. Itu yang kita pahami tentang pemberdayaan kelompok ini. Kemudian dalam lembaga petani ini juga, peternak ini ada sebenarnya 3 hal yang diberikan wewenang terhadap kelompok tani ini, ya, kelembagaan ini. Jadi artinya dengan adanya kelompok yang betul-betul memang kuat, ada 3 hal yang diberikan, yaitu otoritas, kemandirian, dan keswadayaan. Jadi artinya murni bahwa kelompok ini diberikan sebenarnya bagaimana otoritas, jadi artinya dalam memberikan ide, dalam berinovasi. Jadi ada mempunyai otoritas yang tujuannya adalah bagaimana ini untuk menguatkan kemandirian. Ya, jadi artinya kemandirian juga diberikan. Ya, ada di daerah dekat sini juga di Bagar Jawa. Kemarin kita juga pendampingan terhadap kelompok tani di sana. Ketika kita berikan otoritas, mereka itu saat ini sudah melakukan manajemen bisnis sampai dia meng-hire daripada kelompok untuk menitipkan ternaknya di Bagar Jawa itu. Saat ini sudah berkisar sampai hampir lebih kurang 200 ekor ternak yang di-hire dari luar. Misalnya, saya salah satu yang mereka hire menitipkan ternak di sana. Saya ada 4 ekor lembu di sana, saya titipkan. Jadi artinya ketika kelompok tersebut sudah kuat, mereka sudah mampu meng-hire orang untuk berinvestasi. Jadi artinya manajemen bisnisnya jalan. Itulah kekuatan dari para kelompok yang ada di Bagar Jawa. Memang otoritas kita berikan kepada mereka memberikan kita itu di lembu itu mereka berikan planning, langsung planning, jadi jelas kita mana dan perkembangan daripada ternak itu mereka laporkan kepada si investor. Jadi itulah yang kita lihat. Jadi kita tidak campuri bagaimana kelompok mereka mempunyai otoritas sendiri, kemandirian dan mereka mempunyai keswadayaan. Jadi artinya mereka betul-betul kuat daripada kelompok tani tersebut. Kemudian kita bisa melihat juga dalam beberapa implikasi bahwa kelompok ini sebenarnya harus memperhatikan kapasitas atau kemampuan yang dikembangkan dan mampu untuk membuat perubahan. Jadi jelas, secara holistik, secara komprehensif, kelompok ini adalah bagaimana ingin membuat progres perubahan. Jadi itu apa yang akan dilakukan? Tentunya memang pemerintah mensupport dengan berbagai kegiatan-kegiatan, apakah penyuluhan, dan lain-lain. Tetapi intinya adalah kegiatan di pada kelompok tersebut. Hal ini yang nanti bisa kita lihat. Jadi pemberdayaan daripada kelompok ini secara filosofis adalah kita bisa melihat bagaimana meningkatkan kapasitas atau kemampuan kelompok. Jadi intinya adalah bagaimana meningkatkan kemampuan daripada pemahaman atau pengetahuan daripada kelompok itu. Untuk itulah mungkin kami dari pihak mungkin akademisi atau tenaga-tenaga dosen nantinya akan memberikan
mungkin selepas dari sini kami akan menulis dan memberikan masukan-masukan. Nanti mungkin ini bisa kami rekomendasi kepada Bapak Ibu petani apa yang akan dilaksanakan. Ya, apa yang akan dilaksanakan, apa yang akan bisa dibuat untuk mengembangkan daripada usaha tani ternak atau kelompok daripada petani ternak tersebut. Kemudian dalam kelompok tani ini ada 4 hal yang kita lihat, yaitu peningkatan kualitas kelembagaan tetap adalah bagaimana peningkatan kualitasnya dengan berbagai aspek. Saya katakan ada dari pemerintah, ada dari luar pemerintah. Jadi artinya dengan adanya otoritas kemandirian, satu sisi ketika sudah kelompok itu sudah kuat sebenarnya, dia tidak lagi tergantung kepada pemerintah. Ya, tidak lagi tergantung kepada pemerintah secara murni, karena dia sudah mempunyai kemandirian. Kemudian pengembangan usaha kelembagaan kelompok tani, jadi artinya ketika kelompok tersebut sudah betul-betul mandiri, dia akan membuat progres bagaimana pengembangan usaha taninya. Nantinya secara detail mungkin bila Pak Kadis bisa menjelaskan bagaimana hal-hal apa yang akan dibuat dalam pengembangan usaha ini. Kemudian meningkatkan kemampuan kelembagaan. Nah, ini dia yang diperlukan, meningkatkan kemampuan kelembagaan. Ada yang bisa kita lihat bahwa kelompok-kelompok tani ini kelompok dadakan. Ketika ada bantuan ini terbentuk. Ini yang mungkin kita harus hindari. Bagaimana dia kuat, bagaimana dia mandiri ketika ada yang dadakan. Ketika ada bantuan dia dibentuk, setelah ada bantuan mereka siap. Nah, ini yang perlu kita hindari. Kemudian meningkatkan kerjasama dengan, ini yang perlukan, meningkatkan kerjasama. Potensi daripada desa Jogo itu sebenarnya negeri ini sangat berpotensi yang berpeluang bermitra dengan pihak PTBN. Ini karena kawasan dekat dengan perkebunan. Karena ada program daripada PTBN sendiri dengan CSR-nya, PKBL-nya, mereka bisa mengembangkan PKBL-nya, bina lingkungannya dengan usaha peternak. Dan satu sisi, ya, menurut pengalaman yang kita lihat di Negara Jawa, ternak tersebut bisa masuk ke perkebunan dengan syarat-syarat yang ada diberikan, tetapi kandang mereka bentuk sendiri. Jadi artinya bahwa sebenarnya ada kemitraan dengan pihak perkebunan sangat besar, ya, sangat besar. Jadi artinya inilah diperlukan bagaimana peningkatan aksesibilitas kerjasama kemitraan daripada kelompok-kelompok tadi ini. Ketika ini kita mau menguatkan daripada kelompok tersebut. Kemudian ini juga dalam dibentuk sebenarnya bagaimana ini mempermudah daripada kebutuhan anggota. Jadi artinya jangan pula kelompok tersebut dibentuk adalah hanya dimiliki oleh 2-3 orang. Sementara jumlah kelompok itu 20 sampai 25 orang adalah hanya nama. Jadi artinya ini harus kita hindari. Karena kebanyakan begitu. Ya, kebanyakan hal itu terjadi begitu. Ketika kelompok ini sudah terdapat 25 orang, tetapi yang hanya bekerja adalah ketua, sekretaris, dan bendara. Dan yang lebih parahnya lagi, ketua, sekretaris, bendara ini adalah bapaknya, suaminya, istrinya, dan anaknya. Nah, ini yang lebih susah. Nah, jadi bagaimana ini? Jadi ini hal-hal yang harus dihindari. Memang dari pihak pemerintah hal ini ada validasi dan klarifikasi tentang susunan daripada pengurus kelompok tersebut. Ketika memang ini ada unsur KKN, sepemahaman saya, pihak pemerintah juga ini bisa diperbaiki. Ya, mereka berhak memperbaiki sebelum ini menjadi sebuah kelompok yang lebih kuat. Ya. Kemudian bahwa sebenarnya dalam kelompok ini ada kesadaran setiap orang untuk berusaha bersama-sama. Jadi ketika memang kelompok ini dibangun secara bersama, seperti yang saya katakan, tidak dibangun oleh hanya 3 orang, tentunya ini adalah bisa saling bersinergi. Tetapi kalau hanya 3 orang, kelompok ini yakinlah tidak akan bisa kuat. Ya.
Kemudian kita lihat bahwa dalam penumbuhan kelompok lain ini, seperti yang terlihat di sini, ini yang harus memang dimiliki, ada kebebasan seperti yang kita lihat tadi, ada otoritas, kemudian ada keterbukaan, ini dia yang diperlukan, ada keterbukaan. Jadi artinya progres daripada kalau ada kewenangan, keterbukaan, transparansi, kemudian ada partisipasi. Kalau memang dibangun secara bersama, saya yakin kelompok ini akan bersama-sama berpartisipasi secara partisipasi, akan mengembangkan daripada kelompok tersebut. Ada kesuadayaan yang dimiliki oleh kelompok tersebut, ada kesetaraan. Nah, kesetaraan ini jangan karena dia ketua, dia mempunyai hak yang lebih banyak daripada yang lain. Jadi ada kesamaan, kesetaraan. Ketika ada bantuan, kalau perlu pengurus itu dibelakangkan, duluan anggota yang harus diberikan. Ya. Jadi itulah yang dalam penumbuhan kelompok tani. Kemudian ada kemitraan, ada aksesibilitas, dan harus kita kuatkan. Kemudian kita bisa melihat juga bagaimana klasifikasi daripada kelompok. Ya, di sini ada kelompok yang paling kecil itu nggak tahu saya sekarang caranya. Yang saya tahu dari referensi yang saya lihat 20 sampai 5 orang ini dalam satu desa dalam satu negeri ya. Ini kelompok yang paling kecil. Gabungan daripada kelompok-kelompok tani ini kita namakan dengan gabungan atau kelompok tani di mana 5 sampai 10 kelompok. Jadi kekuatannya semakin menguat. Kemudian ketika semua kelompok kecil digabungkan kepada besar, ini akan semakin menguat. Ini ada saya lihat referensi bahwa kelompok ini, khusus ternak ini di desa Pegalakan di Bali, di Buleleng, mereka ada 16 kelompok dan sampai Menteri Pertanian memberikan support terhadap kelompok tersebut karena mereka sudah kuat dari kelompoknya. Kemudian ada asosiasi ada gabungan daripada gabungan yang berhak membentuk sebuah asosiasi yang lebih besar, dan ini tentunya sudah mendapat perhatian plus daripada pemerintah dan semua pihak. Ini yang ada saya lihat di referensi yang saya baca, ada di Reja di Jawa Timur ini, mereka ada 46 poktan dan 16 kepoktan. Jadi ada anggotanya sekitar 3.637 orang. Jadi ini sudah semakin besar dan ini bisa terjadi pada sebuah kabupaten asosiasi ini dan kekuatannya cukup besar. Dan menurut yang saya baca bahwa asosiasi ini sampai dia sudah memberikan sebuah unit usaha yang mereka buat menjadi unit usaha besar dalam sebuah pabrik. Ya, mereka untuk susu sapi ya, yang mereka buat. Itulah asosiasi yang ada di Reja di Jawa Timur ini ya. Kemudian apa yang kita lihat di organisasi petani ini, yang pasti adalah kita harus betul-betul penataan. Jadi penataan ini adalah bagaimana administrasi juga harus dijalankan, bagaimana komitmen, bagaimana konsekuensi yang telah dibuat aturan dalam bentuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam kelompok tani. Jadi ketika ada penerapan organisasi petani ini bisa dia kita katakan sebuah organisasi yang kuat. Dari beberapa yang kita lihat, kita ada di daerah Semalungun yang kita lakukan dan di daerah Toba, kemarin kita dari SCPN melakukan pendampingan kelompok tadi. Di daerah Toba itu awalnya mereka mempunyai sebuah kelompok yang cukup kuat dengan supporting daripada PPL yang mereka buat. Tetapi ketika dalam perjalanan ada hal-hal yang memang ada intrik di pengurusnya intriknya, sehingga mereka
tidak lagi tertata dengan bagus. Apa itu? Karena konsekuensi administrasi yang tidak transparan daripada pengurus. Itu yang sering terjadi dalam kelompok-kelompok tadi. Ya. Nah, kemudian penguatan akuntabilitas, ini dia tadi, bahwa di kepengurusan ini harus ada akuntabilitas daripada pengurus pimpinan organisasi petani tersebut. Kemudian pengembangan perencanaan partisipatifnya jelas, ketika memang ada jelas bagaimana konsep atau roadmap dari bisa jelas bagaimana pengembangan sistem perencanaan partisipatifnya. Kemudian pengembangan dan kemitraan yang kita lihat yang kita jelaskan sebelumnya. Kemudian dalam organisasi petani ini yang kita lihat bagaimana kepemimpinan kewirausahaan ini bisa dibangun secara portret atau model-model perusahaan. Artinya model perusahaan ini sebenarnya simpel dia, di mana petani dan kelompok tani dan kelompok petaninya dia mempunyai mitra. Seperti pengalaman kita lihat di Jawa Barat itu pernah kita ada berbanding bahwa kelompok petani ternak kambing mereka itu bermitra dengan pengelola pengolahan daripada susu kambing yang ada di daerah Jawa Barat. Jadi artinya ketika ini sudah sampai sudah kuat, mereka langsung gabungan kelompok langsung membuat MOU dan dengan mitra, sehingga margin atau kerugian yang diakibatkan oleh mereka langsung ke pabrik semakin sedikit kerugian yang mereka bebankan, dan profit atau keuntungan yang mereka peroleh semakin besar karena memang mereka sudah bermitra langsung dengan mitra usahanya. Ya. Jadi ketika ini juga ini dia, ketika ini memang sudah bisa mempercayai daripada gabungan ini, tentunya Gapoktan ini tentunya akan mengembangkan unit-unit usaha sampai kepada pengolahan. Jadi mitra ini memberikan wewenang atau memberikan otoritas terhadap gabungan kelompok ini membentuk unit usaha pengolahan. Jadi tidak lagi langsung kepada pihak mitra usahanya, sudah diberikan kepada gabungan kelompok ini. Hal-hal ini yang bisa mengembangkan daripada unit-unit kelompok tani. Ini terus terang, ketika kita melihat kelompok-kelompok tani dari daerah Jawa, mereka memang sudah hampir melaksanakan bagaimana penguatan pengembangan kelompok ini, dan sehingga tujuannya adalah bagaimana untuk kesejahteraan daripada anggotanya atau masyarakat kelompok tani tersebut. Kemudian dalam sisi pengembangan organisasi petani, ini ya tadi, bagaimana kelompok tani ini sampai kepada asosiasi, tentunya ini bisa menjadi sebuah mulai dari kelompok tani sampai Gapoktan dan asosiasi, ini adalah dengan beberapa parameter yang harus dijalankan, ya, merupakan ada sosialisasi kebijakan, ada penumbuh kepedulian masyarakat, penataan kelembagaan, penguatan akuntabilitasnya, ada 7 parameter yang harus dijalankan untuk dia menjadi sebuah asosiasi besar. Ya. Kemudian dalam kelompok tani juga, dalam menjalankan ke-7 dari parameter ini, tentunya ada hal-hal yang harus dilaksanakan, yaitu ada pelatihan dan pendampingan. Mungkin kegiatan hari ini merupakan sebuah parameter yang nantinya bisa menuju daripada penguatan kelompok kepada Gapoktan ataupun asosiasi yang akan kita harapkan. Jadi ada sosialisasi, diseminasi atau regulasi atau prinsip-prinsip kelembagaan yang terbaru
untuk kelompok-kelompok kami, ada pelatihan, ada penguatan lembaga masyarakat. Karena sekarang ini bisa kita lihat bahwa BUMDes yang dikelola oleh desa, ya Pak, ada BUMDes di sini Pak Camat, Pak Rasid. Ada BUMDes di Kecamatan Bapak, ada. Nah, tentunya ini kan dibangun daripada kelompok masyarakat yang bisa mengembangkan BUMDes. Dan ini peluangnya adalah melalui Bina Desa, Pak Camat, ya. ADD yang bisa kita kembangkan. Jadi dengan penguatan tersebut, sebenarnya masyarakat sekarang ketika dimanage dengan bagus, ada peluang badan usaha milik desa yang merupakan bagian daripada kelompok-kelompok masyarakat atau kelompok tani yang bisa menjadi sebuah badan usaha. Ya, itu yang kita harapkan. Ya, sampai di sini yang bisa saya sampaikan, nanti dalam sesi tanya jawab bisa kita lebih diskusi lagi. Terima kasih. Horas. Tepuk tangan dulu untuk Pak Robert atas materi yang sudah disampaikan, di mana intinya itu kunci penumbuhan kelompok tani. Yang pertama ada kebebasan, keterbukaan, partisipatif, keswadayaan, kesetaraan, dan kemitraan. Di samping itu ada juga penguatan kelembagaan, yang paling utama adalah otoritas, kemandirian, dan keswadayaan. Baik, untuk mempertajam lagi materi kita hari ini, langsung saja kita panggil yaitu narasumber kita yang kedua, Bapak Pademuan Asih Jabar SPMSI selaku Kadis Peternakan dan Perikanan. Beri tepuk tangan dulu yang meriah untuk Bapak Kadis. Beliau akan menyampaikan bagaimana manajemen usaha ternak sapi. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada pembawa acara yang terhormat Ketua Asosiasi, kemudian Ketua Panitia Pak Robert dan rekan-rekannya, lalu teristimewa kepada pengurus pesantren yang berkenan memberikan tempat ini terkait dengan acara hari ini. Baik, pada hari ini saya bertugas memberikan materi terkait dengan peternakan, utamanya di Ngapuri Bajoga ini, Kecamatan Jawa Maraja Jambi. Ya. Lupa Pak Camat tadi. Dengan Pak Pengunduh yang terhormat, terima kasih atas kehadirannya. Ya. Ini di Kecamatan Jawa Maraja Jambi ini memang potensi ternak sapi, ya, ternak sapi. Bahkan lebih disebut Pak Camat tadi, jumlah ternak sapi itu lebih banyak daripada manusianya. Ya. Saya ambil materi ini yang susun oleh anggota saya. Saya juga bawa Kabid Peternakan Pak Tommy, silakan berdiri. Salah seorang staf dari peternakan Pak Sembeli. Nah, judulnya adalah manajemen usaha ternak sapi. Barangkali perlu kami klarifikasi Pak Dokter Siregar. Tadi Kepala Dinas Peternakan disebut, semestinya OPD-nya adalah Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Peternakan. Ini sejak tahun 2018 disatukan dari dua dinas, ya, dulu Perikanan Peternakan, tersendiri Ketahanan Pangan. Sejak 2018 bergabung Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Peternakan. Nah, lanjut dari sini ya. Nah, barangkali ini gambaran potensi ternak yang ada di Kabupaten Simalungun, ya. Ada sapi cukup banyak, ya sampai dikotakan warna merah. Mulai tahun 2015 sampai 2019 yang kita ambil dari data statistik, ada terjadi peningkatan populasi. Kemudian kerbau, kuda, sapi perah, ya. Ada kita di dua kecamatan, Gunung Malela, Kecamatan Pane, kemudian ada kambing, ada domba,
ada babi, kemudian kelinci. Inilah gambaran potensi ternak yang ada di Kabupaten Simalungun. Yang pasti bahwa ternak sapi itu cukup banyak. Kalau pertanyaan Pak Lubis tadi sebagai ketua asosiasi, bahwa dari sisi ketahanan pangan bahwa ketersediaan daging sapi untuk Kabupaten Simalungun sangat tercukupi. Bahkan ternak kita, sapi itu banyak diambil oleh kabupaten lain manakala ketika hari raya haji, ya. Banyak sekali dari kabupaten lain mengambil ternak sapi ke kecamatan yang potensi ternak sapi, utamanya di Simalungun Bawah, ya, di Simalungun Bawah, Jawa Maharaja Jambi termasuk, kemudian Bandar, Pematang Bandar, Gunung Maleta, Kecamatan Siantar, Gunung Maligas, dan seterusnya. Berikutnya, produksi daging unggas juga kita punya, ya. Ada ayam ras, ada petelur, ada beberapa petelur yang ada di Karangsari, ya, Karangsari. Kemudian itik juga kita punya, bebek, barangkali itu untuk ternak kecil atau unggas, tapi utamanya kita adalah ternak sapi yang dominan di Kabupaten Simalungun. Ada 7 kunci keberhasilan daripada peternakan sapi ini. Yang pertama adalah bibitnya, bagaimana pakannya, ketersediaan pakannya, kemudian kandang. Barangkali di Kecamatan Jawa Maharaja Jambi, utamanya di Naguri Bajoka ini, manajemen kandang yang perlu diperbaiki dan pakannya juga, ya, karena ketika jumlah ternak itu sudah semakin banyak, ya tentu manajemen daripada kandang dan pakannya juga perlu diperhatikan, ya. Yang berikutnya adalah pengendalian penyakit, pengelolaan reproduksi, pemeliharaan rutin, dan yang terakhir adalah panen. Coba besarkan, Pak. Oke. Sistem pemeliharaan sapi ada 3, yaitu ekstensif, semi-intensif, dan intensif. Ekstensif adalah mulai dari perkawinan, pembesaran, pertumbuhan, dan pengemukan dilakukan di padang pengembalaan. Sedangkan semi-intensif memelihara dengan pakan yang berasal dari hasil pertanian seperti jerami padi dan seterusnya, atau batang-batang jagung, ya, yang masih muda, dan hijauan sekitar. Intensif, sapi di kandang dan pakan diberikan seluruhnya oleh peternak. Program yang ada adalah program produksi sapi potong, program produksi induk anak, program pembesaran pedet, program penggemukan. Program produksi induk anak terdiri dari beternak dengan tujuan menghasilkan anakan. Keuntungan yang dicari jumlah anak yang disapi merupakan dasar dari program lainnya. Yang perlu diperhatikan adalah fasilitas fertilitas induk, bobot lahir anak, bobot sapi anak, mortalitas sebelum sapi. Selanjutnya, program pembesaran pedet. Stoker adalah pedet yang sudah disapi, bertujuan untuk finish maupun replacement stok. Ternak-ternak stoker berasal dari ternak-ternak induk anak. Keuntungannya adalah skala usaha fleksibel, kematian rendah, perputaran modal cepat 4-6 bulan, peralatan yang digunakan lebih sedikit dan sederhana. Sebelum saya lanjutkan, perlu kami informasikan kepada Pak Lubis tadi bagaimana peran pemerintah Kabupaten Simalungun, bahwa di tahun ini terkait dengan yang disampaikan oleh Pak
beredar tadi tentang kelembagaan petani bahwa di Nagori Bajoka ini ada 12 kelompok tani yang terdaftar di Simlutan, sistem penyuluhan pertanian. Artinya dari sisi kelengkapan berkas barangkali itu sudah tercukupi, siapa nama ketua, bendahara, sekretaris, dan jumlah anggota. Rata-rata jumlah anggota itu 20-25 tergantung kelompok tani yang ada di sini. Yang berikutnya di sini ada 1 poktan. Di 2018 dapat bantuan ternak domba ya. 2018 pada kelompok tani Senang Tani. Di tahun 2019 mendapat bantuan ternak sapi. Jadi sudah terjawab Pak, barangkali kalau dari sekian banyak kelompok tani yang ada di Kabupaten Simalungun, kalau tidak salah untuk tahun 2020 sekitar 4.625 kelompok tani yang ada. Ya, 4.625 kelompok tani yang ada se-Kabupaten Simalungun. Di Bajoka ada 12 poktan, 1 gapoktan. Satu kecamatan ini terdiri dari 100 kelompok tani, 8 gapoktan. Ya, 8 gapoktan itu data yang sudah tersampaikan ke Simlutan, sistem penyuluhan pertanian, artinya di kementerian. Ya, ini jenis-jenis sapi, ya. Saya mau tanya juga kepada Bapak Ibu, ada nggak di sini? Ternak yang seperti apa yang banyak kita pelihara di sini? Sapi ongol, sapi lokal ya. Brahman limosin belum ada ya? Tapi memang di Kabupaten Simalungun jenis ternak yang diusahakan oleh peternak adalah kebanyakan adalah sapi lokal. Berikutnya ini simental, ada sapi Bali, sapi Angus, sapi Madura, ya. Nah, berikutnya pakan ternak, ya. Pakan ternak adalah segala sesuatu yang dapat dimakan oleh ternak, tidak mengganggu kesehatan, mengandung zat yang dibutuhkan ternak. Yang perlu diperhatikan adalah pakan disukai oleh ternak, mudah dicerna, dan mengandung nilai gizi yang baik. Untuk tahun 2020, Pak Lubis, Pak Ketua Asosiasi barangkali juga di Nagori ini direncanakan akan mendapat hijauan ternak ya. Program hijauan ternak direncanakan kepada kelompok serasi ya, serasi. Jangan cemburu yang lain kalau yang lain belum dapatkan karena sangat terbatas. Bayangkan jumlah kelompok di Kabupaten Simalungun saya sampaikan tadi sebanyak 4.625 kelompok tani. Jadi kebetulan kita kecipratan untuk hijauan pakan ternak ya. Oke. Pemberian pakan barangkali ini udah terbiasa buat peternak ya. Juga yang terpenting barangkali saya akan menjelaskan terkait dengan hijauan pakan ternak ini. Ada Indigofera, ada Odot, Kaliandra, kemudian King Grace, ada pakan yang konsentrat diolah sendiri ya, konsentrat. Perkembangan pembibitan sapi ya, perkembangbiakan. Pemberian pakan yang baik menghasilkan pertumbuhan yang maksimal. Sapi darah akan mencapai pubertas pada 13 sampai 16 bulan, artinya 1,5 tahun.
hanya saat birahi. Barangkali Bapak Ibu peternak udah tahu ya ciri-ciri birahi ternak ya. Udah tahu Bapak Ibu? Udah ya. Kapan akan dipanggil petugas kita inseminasi buatan untuk melakukan penyuntikan dengan kain suntik dengan IB ya. Berikutnya tanda-tanda saat birahi ini tanda-tandanya. Nggak usah dijelaskan secara detail karena bapak-bapak semua di sini ada ibu-ibu ya pas ya, suka melengu dan gelisah di lapangan dan berlembu betina. Birahi suka berkelana dan mencari pejantan. Nafsu makan menurun, mata berdilatasi sehingga kelihatan sayu. Jadi ketika tanda-tanda ini dilihat, cepat-cepat Bapak Ibu melakukan ya perkawinan, baik itu perkawinan alami, baik itu dengan menggunakan inseminasi buatan. Kita juga punya petugas di sini di Kecamatan Huta Bau Raja. Siapa petugas kita, Pak? Sitorus. Silakan monggo dihubungi Pak Sitorus ketika terjadi tanda-tanda ini. Nah, pedomannya waktu perkawinan sapi, ya. Kalau sebelum birahi 6 sampai 10 jam, ini ada tandanya. Ya. Jangan sampai terlambat melakukan perkawinan kepada sapi ketika dia sedang mengalami birahi. Ketika terlambat, dia tidak akan jadi. Itu kuncinya. Proses IB ya, proses IB. Kemudian waktu pelaksanaan inseminasi buatan, ini barangkali yang perlu diperhatikan ya. Pertama kali saat birahi dia pagi, hari yang sama, sore hari harus dilakukan IB pada sore hari berikutnya, pagi atau siang. Kalau sore dia udah terlambat. Misalnya hari ini dia birahi, ya, hari ini birahi dengan ciri-ciri seperti penjelasan saya tadi. Besok pagi harus dilakukan IB. Paling lambat siang, ketika sore terlambat. Paham Bapak Ibu? Nah, ini tipe kandang ternak sapi, ya, ada kandang individu dan ada kandang kelompok. Barangkali manajemen kandang ini ada penyakit. Ada beberapa penyakit yang sering menyerang sapi, yaitu pertama antraks, ya. Yang kedua brucellosis, yang ketiga adalah penyakit SE. Antraks itu penyakit sapi gila. Sapi gila. Sepengetahuan saya ini zoonosis bisa menular kepada manusia ketika dikonsumsi. Tapi sangat jarang di Kabupaten Simalungun. Mudah-mudahan penyakit antraks ini belum masuk. Seperti itu, Pak. Udah bebas dari antraks untuk Kabupaten Simalungun. Langkah pencegahan penanggulangan penyakit sapi dimulai dari dengan biosecurity, ya, penyemprotan kandang. Ada program vaksinasi, ada petugas kita di lapangan, ya, yang memang petugas itu sangat terbatas, ya. Ketika kita pisah, itu sangat terbatas karena penyuluh pertanian itu gabung ke dinas pertanian, dan petugas-petugas peternakan juga, penyuluh peternakan juga sampai saat ini yang statusnya penyuluh peternakan sudah nggak ada lagi, hanya petugas IB itu pun swadaya. Ada jumlahnya berapa orang itu Pak Sembiring, jumlah IB kita? Pak Sembiring, jumlah petugas IB ada 34 orang. Itu yang menyebar merata yang potensi sapi. Kemudian surveillance dan monitoring. Surveillance itu biasanya dilakukan bekerja sama dengan BPET, ya. BPET dari Medan
kemudian kita mendampingi ke lapangan, lalu sampel darahnya diambil, diperiksa di laboratorium, lalu dilakukan pengendalian penyakit tertentu yang menyerang sapi. Gejala umum sapi sakit, nafsu makan turun hingga hilang, ya, sapi terlihat lesu, telinga jatuh dan tidak pada posisi siaga, kepala merunduk. Jika dipelihara secara berkelompok, sapi memisahkan diri dari lainnya. Sapi batuk, pernapasan tidak normal atau abnormal, ya. Bagian obat-obatan untuk pengendalian penyakit yang menyerang ternak sapi. Ya ini terakhir, kalau udah panen, udah senyum kita kan gitu. Hasil utama sapi potong adalah daging. Saya tertarik dengan akibat populasi ternak sapi di sini yang cukup banyak. Apakah memang sudah diolah itu ternaknya? Nah, barangkali ini menarik ini Pak Siregar, karena populasi ternaknya cukup banyak. Bagaimana tambahan penghasilan buat peternak dengan pengolahan pupuk organik, ya, pupuk organik yang berasal dari kotoran sapi. Ya, kita tahu bahwa Simalungun itu cukup luas dan kebutuhan pupuk organik, ya, cukup banyak, utamanya di Simalungun atas untuk komoditi hortikultura. Ya, di Simalungun bawah itu utamanya peternak, tanaman pangan dan seterusnya. Untuk hortikultura kebutuhan pupuk organik cukup banyak. Barangkali ini perlu dipikirkan oleh Bapak Ibu peternak, bagaimana pengolahan daripada pupuk ini menjadi pupuk organik. Barangkali bisa disampaikan melalui musrenbang, melalui Panglima Guru nanti, untuk mengusulkan UPO, ya, pengolahan pupuk organik yang bahan bakunya dari kotoran ternak, ya, dari kotoran ternak, supaya bermanfaat dan menjadi nilai ekonomisnya lebih tinggi, yang memang pasarnya cukup jelas untuk Simalungun atas. Program peningkatan populasi dan produksi ternak sapi di Kabupaten Simalungun. Bantuan ternak sapi kepada kelompok tani ini sudah berlangsung selama beberapa tahun, baik itu dari APBN, APBD provinsi dan Simalungun. Dari Simalungun pada tahun 2017 ada, 2016, 2018, 2019 belum. Ya, yang berikutnya adalah UPSUS, ya, IB, pelaksana IB, inseminasi buatan, ya, PKB, pemeriksaan kepentingan, pelaksanaan IB itu mulai tahun 2016 sudah kita lakukan, sampai di tahun 2020 ini masih berlangsung. Masih berlangsung. Kemudian penanganan gangguan juga, gangguan reproduksi, ya, terlupakan tadi nomor 4, sinkronisasi atau penyeragaman birahi serentak. Ternyata memang untuk membuat dia birahi supaya serentak, agar pelaksanaan IB-nya bisa tepat waktu, bisa kita lakukan dengan bantuan penyuntikan, ya, biar sinkron dia. Jadi nggak nunggu-nunggu birahi dulu. Kita buat bisa stay kapan waktu birahinya, ya, dengan menyuntik kepada ternak. Kemudian asuransi usaha ternak sapi dan kerbau. Asuransi ini sebenarnya dari program pemerintah pusat bekerja sama dengan Jasindo, ya. Kalau kita di dalam kelompok itu programnya cukup banyak, Pak Dokter. Kalau kita pribadi, kita disubsidi sebagian, kita membayar sebagian. Ketika terjadi kematian ternak, kita bisa mengklaim
sebesar 10 juta rupiah. Barangkali ini perlu kami informasikan kepada Bapak Ibu peternak supaya seluruh ternaknya diasuransikan. Bisa kita bantu nanti, ya, bisa kita bantu. Biaya asuransi per tahun, Pak Sembeli, berapa itu biaya asuransi per tahun? 40.000. Kita bisa bayangkan 40.000 1 tahun, kalau terjadi kematian nggak dipotong ini ceritanya, jangan dipotong, bisa dapat 10 juta rupiah. Bapak Ibu udah tahu tuh, pernah? Ini yang perlu diasuransikan karena semakin tinggi pengetahuan kita akan mengasuransikan ternak kita supaya risiko kerugian akan semakin minimal. Ya, ini mungkin yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ini pelaksanaan IB ya, di tahun 2017 pelaksanaannya sebanyak 10.755. Terjadi peningkatan sampai 2019. Ya, 2019. Lalu kelahiran di tahun 2017 658, kemudian 2018 3.817, 2019 5.223. Terjadi peningkatan hasil kawin suntik, ya, bukan kawin alami. Barangkali demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Terima kasih. Horas. Terima kasih kepada Bapak Kadis. Baik, kita masuki acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu para peternak sapi yang ingin bertanya kepada kedua narasumber kita. Kami persilahkan dengan segala hormat yang ingin bertanya baik kepada Pak Robert atau Pak Kadis, Pak Pardomuan, tentang usaha ternak sapi, di mana tadi ada dikatakan Pak Kadis bahwasanya ada asuransi yang diberikan sebesar 40.000 per tahun ya Pak ya, 40.000 per tahun. Ayo kepada Bapak Ibu kami persilahkan. Kepada Bapak, Ibu para peternak, kami persilahkan dengan segala hormat. Ada yang ingin ditanyakan, mana yang kurang jelas dari pemaparan materi? Oke, silakan. Sebentar sambil Pak ya, udah Bapak maju aja. Untuk Bapak-Bapak yang kita undang peserta nanti ya masyarakat yang dari daerah Bajoga ini ada nanti uang transportnya, nanti jangan pulang, nanti kembali lagi yang sudah absen tadi nanti kita cross check lagi. Ya. Lumayan juga bisa asuransi. Terima kasih kepada sebelum saya menggunakan saya Wahyu Diwa. Kebetulan saya juga camat di sini atau kepala dusun. Saya ketua daripada kelompok ternak serasi yang salah satu kelompok yang mendapat bantuan dari Dinas Peternakan, Pak. Jadi pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati tentunya bapak-bapak, ibu-ibu yang dari dinas, baik dinas manapun, yang tidak saya dapat sebutkan satu persatu, yang pada hari ini bersama hadir di tempat kita ini. Di sini ada Bapak Kadis,
juga Bapak Dokter tadi, yang berarti dosen ya, dosen seluruh Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia yang berhadir di sini. Juga ada Bapak Kabid dari Dinas Peternakan juga, Pak Arwan. Ya. Inilah orang-orang yang menjembatani ketika kelompok serasi berjuang untuk mendapatkan bantuan. Kan gitu Pak ya. Jadi di sini atas nama juga masyarakat tentunya mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh yang telah memberikan bantuan kepada kami. Jadi Pak, sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Kabid tadi, benar Pak, di Nagari Bajoga ini telah terdaftar 12 kelompok Pak ya, yang sudah simultannya sudah ada. Nah, jadi untuk itu Pak, tadi kawan-kawan yang di belakang, agar saya mewakilinya, tadi yang paling kayaknya didengar Pak, masalah ternak Pak. Apa ya? Jadi Pak, yang menjadi juga di sini polemik, kalau masalah pemeliharaan Pak, udah di sini udah ratusan tahun orang pelihara lembu Pak. Jadi kalau masalah yang diterangkan Bapak Kadis tadi, alhamdulillah menjadi juga acuan daripada kami. Tapi kami di sini pengelola memang Pak, kalau lembu itu sungguh-sungguh memang di sini inilah memang banyaknya lembu itu nggak terhitung kayaknya udah. Jadi untuk itu Pak, dipertanyakan sama kawan-kawan tadi, yang pertama, gimana Pak caranya biar kami juga bisa nyogrok lagi ke sana untuk kelompok ternak yang lain. Yang pertama. Yang kedua juga tadi, saya juga kayaknya juga di hati saya terbuka untuk kotoran ternak tadi Pak. Karena di tempat kami ini Pak, kalau lembunya pulang semua, satu hari 5 truk nggak cukup Pak ya. Nggak cukup Pak ya. Nggak cukup 5 truk untuk kotorannya aja. Nah, jadi kalau dulu memang pernah dulu orang Brastagi, orang atas semua, itu tiap 2 hari sekali masuk ke kampung Pak. Tapi kalau sekarang udah nggak ada Pak ya. Jadi akhirnya Pak, kotoran itu juga, nah satu terbuang dan keduanya itu tadi Pak menjadi kotor juga tempat kita. Jadi kalau usulan kami, kalau memang ada dari dinas yang bisa menjembatani ini, kami di desa siap Pak ya, untuk mengumpulkan kotoran lembu kami. Nah selama ini paling yang ngambil peternak-peternak dekat Pak, apa petani-petani dekat sini aja untuk kompos kan gitu. Nah dan yang ketiga tentunya masalah asuransi Pak. Sebetulnya ketika saya mendapat bantuan tersebut Pak dari kelompok sudah saya sampaikan, tapi sebagian masyarakat saya saja, belum semuanya. Istilahnya kawan angon lah Pak. Bahwasanya memang sapi itu bisa diasuransikan walaupun itu milik pribadi. Nah, dan informasi yang pertama yang saya ikut di klub di Medan, kayaknya ini ada alhamdulillah ada penurunan 60 itu Pak kalau pribadi dengar saya. 60.000 enggak? Langsung 40 ya? Oh, 40.000. Jadi Pak, kalau itu nanti juga saya, ini juga setanggung jawab saya karena saya sendiri agak bertang, akan saya sampaikan kepada kawan-kawan. Kalau Pak, yang tadi yang pertama, gimana caranya yang 12 kelompok tadi, kan masih 2 yang dapat Pak. Ya kan setuju kan? Masih 2 yang dapat Pak, masih 10 lagi. Gimana caranya biar kami bisa mendapatkan ini? Ya, cuma ada lain Tuhan, kira-kira? Udah 3 poin. Masalah minta bantuan gimana caranya, terus kotoran sapi. Nah. Hah? Mau kita nggak usah. Jadi Pak, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Atas segala penyampaian ini mungkin ada kekurangan dan kelebihan. Saya atas nama pribadi mohon maaf dan mohon kepada Pak Kadis untuk memberi pencerahannya. Terima kasih. Wahyudi Pak.
sesuatu disampaikan, kurang saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wahyudi. Langsung kita jawab atau tambah lagi? Ada yang lagi? Yang lain? Langsung saja kita jawab ya Pak, sambil menunggu pertanyaan selanjutnya. Lebih cenderung ke Pak Kadis ini pertanyaannya. Silakan Pak. Baik. Terima kasih kepada Pak Wahyudi. Pak Wahyudi, ada tadi informasi dari Pak Wahyudi bahwa jumlah kelompok tani yang ada di sini sesuai yang terdaftar di Simulutan itu ada 12. Yang baru dapat baru 2 kelompok tani. Lalu bagaimana yang lain kira-kira gitu ya? Iya. Barangkali kalau yang lain kita akan upayakan, tapi nggak semua. Nyicil ketika memang ada anggaran kita. Kalau berjanji saya nanti itu repot, Pak Siregar, Pak dosen, Pak Ketua, ada Pak Lubis. Nah, sepanjang memenuhi persyaratan, kelompok kami sudah terdaftar di Simulutan, ada anggaran dasar, anggaran rumah tangganya, sudah mempunyai akte notaris, mempunyai anggota, pengurusnya jelas, statusnya, usulkan kepada kita. Tapi bertahap, jangan semua. Kalau belum dapat, jangan kecewa. Nggak tahun ini ya tahun depan, kan gitu. Karena saya sampaikan kepada Pak Wahyudi, bayangkanlah Pak ya, 4.625. Satu desa kita dapat 2. Barangkali kita sudah mensyukuri apa yang sudah kita peroleh. Supaya nanti Bapak Ibu sekalian, kita harus bersyukur dengan apa yang sudah dibantu oleh pemerintah. Tadi sudah saya sampaikan waktu presentasi bahwa bantuan itu bisa berasal dari pemerintah pusat, bisa dari provinsi, bisa juga dari Kabupaten Simalungun, APBD Simalungun. Apapun itu ceritanya, kita kan harus berkomunikasi. Mau dari pusat, melalui kita juga. Disampaikan nanti kepada Bapak. Nah, barangkali itu terkait dengan bantuan. Yang pasti komunikasikan dengan baik dengan Pak Arwan dan Pak Tobi. Ketika ada barang itu, jadilah itu. Kira-kira gitu loh itu. Ya, tapi jangan diharapkan untuk semua kelompok. Ya, jangan diharapkan. Yang menarik sebenarnya ini terkait dengan asuransi. Pertanyaan tadi. Bayangkan ketika ternak kita, mohon maaf ini ya, mudah-mudahan di sini gak banyak jurang, masuk ke jurang lalu mati, tidak dapat asuransi karena Rp40.000 kita tidak sisihkan ke situ, padahal rokok Sampurna itu 24.000 ya Pak ya sekarang di sini. 25, enggak sampai 2 bungkus Pak. Ketika Bapak asuransikan, kita nggak berharap ada macam-macam buat kepada ternak kita. Tapi ketika terjadi kematian, lalu si dokter hewannya datang ke sini, dan ada berita acaranya, diketahui oleh Panglima Nagori, yang menyatakan ternak itu mati akibat apa, dilihat, disaksikan oleh petugas kita. Maka surat klaimnya akan saya tanda tangani dan diklaim kepada asuransi Jasindo. Maka cairlah sebesar 10 juta rupiah. Seperti itu kan Pak Arwan? 10 juta. Bayangkan Bapak menyisikan hanya 40.000. Lalu asuransi ini bisa dilakukan melalui kelompok tani dan melalui perorangan, ya, perorangan. Itu enaknya asuransi Jasindo, ya. Nanti akan ada tanda ditempatkan di telinga ya, di telinga ternak itu bahwa dia sudah kena asuransi.
Jadi itulah tandanya. Jadi nggak sembarangan. Ini kita sebut kena asuransi, ya ada tandanya, terjadi kematian kita klaim nggak bisa. Jadi mereka juga ekstra hati-hati di dalam mencairkan ketika terjadi kematian, ya mengklaim. Yang berikutnya terkait dengan kotoran ternak. Populasi ternak di negara kita cukup besar, ya. Pak Wahyudi tadi menyebut satu hari lebih dari 5 kol diesel kotoran ternak. 5 kol diesel itu, kalau satu kol diesel yang mentah aja harganya sekarang kalau nggak salah 4 juta ya, antar tempat. Hah? Berapa? 60. Ya, hitung buku. 1 buku 1.000. 1 buku 2.000. 1 kol diesel berapa tuh? 24. Bapak mengalihkan sendirilah. Rupiahnya ketemu. Kalau itu dijual dalam mentah. Tapi kalau kita buat pengelolaan pupuk organik, ada program UPO itu di nanti saya sarankan Pak Wahyudi dan teman-teman kelompok tani yang lain komunikasi dengan Dinas Pertanian. Ya, komunikasi dengan Dinas Pertanian. Karena kita sama-sama pemerintah Kabupaten Simalungun. Jadi tidak saya saja untuk membangun peternakan ini. Nah, karena gawainya di Dinas Pertanian, itu kebutuhan pupuk organik atau pupuk kandang cukup banyak untuk di Simalungun atas, utamanya untuk komoditi hortikultura. Monggo silakan diusulkan, ya dimulai dari apa juga, dari musrenbang desa, kemudian musrenbang kecamatan. Pada tahun yang akan datang saya dengar, tapi itulah perlunya komunikasi. Saya dengar UPO untuk tahun 2021 di Dinas Pertanian itu sepertinya ada. Ya, komunikasi dengan pertanian, mudah-mudahan Bapak kebagian unit pengelolaan pupuk organik. Barangkali itu yang bisa kami jawab, Pak. Silakan. Terima kasih. Perhatiannya mau lihat Horas. Baik, ada lagi yang ingin bertanya kepada Bapak Ibu peternak? Oke, kami persilahkan. Saya Sujarwo sebagai di Hutan Nagari juga. Saya adalah ingin mengerti jenis, katanya ada 12 kelompok. Sebagai peternak semua mungkin kebanyakan tidak mengerti jenis, istilahnya kelompok apa saja. Bahkan katanya ada bantuan 2 kelompok. Kelompok mungkin tahu, sebagian masyarakat ataupun peternak nggak ada yang tahu. Jadi usul dari segi kelompok mana aja atau berapa kelompok yang dapat dana bantuan dari mana, sebagai peternak nggak ada yang mengerti. Dari segi bantuan Pak, kelompok katanya dapat 2 kelompok. Selain peternak itu nggak ada yang tahu. Sebetulnya namanya kelompok apa aja pun nggak ada yang tahu gitu. Ya, kami persilakan kepada Pak Kadis. Baik, barangkali ada kepada Bapak Ibu sekalian ya. Bantuan ini biasanya terjadi polemik. Tadi pertama sudah disampaikan oleh Pak Siregar. Ketika datang bantuan, kenapa sih harus dipermasalahkan? Iya kan? Kalau nggak dapat bantuan, mau minta bantuan. Nah, ini semua kelompok tani sepertinya rata-rata seperti ini.
jelaskan kepada Pak Sujarwo bahwa di Nagori Jawa Marajaba Jambi ini ada terdiri dari 12 kelompok tani. Yang mendaftarkan kelompok itu Pak Sujarwo adalah penyuluh pertanian. Penyuluh pertanian itu sekarang berkantor di Dinas Pertanian. Ya, sejak tahun 2018. Sejak tahun 2018, penyuluh pertanian pindah ke pertanian disatukan oleh kebijakan pusat supaya komandonya satu. Jadi enggak DP4K dulu terpisah Pak, penyuluh pertanian. Jadi ngatur penyuluh itu oleh Kadis Pertanian, oleh Kadis Peternakan agak sulit. Nah, sekarang yang sulit Kadis yang menangani bidang peternakan. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Sepanjang yang kita alami saat ini masih bisa berkomunikasi, berkoordinasi dengan baik. Nah, lalu kenapa ini saya jelaskan Pak Sujarwo bahwa yang mengupdate atau melakukan revitalisasi atau membentuk kelompok tani, kelembagaan petani itu merupakan tupoksi daripada penyuluh. Penyuluh yang menempel di Dinas Pertanian. Sampai di sini bisa ya Pak Sujarwo? Nah, saya bacakan kelompok tani yang terdaftar di Simluhtan yang dibentuk melalui penyuluh, pangulu nagori atau kepala desa yang sudah didiskusikan di tingkat nagori lalu didaftarkan ke tingkat Kementerian Pertanian. Kan gitu Pak. Nah, yang pertama adalah Bina Karya, kelompok taninya, kemudian Bukit Utara, Harapan Tani, Indah Tani, Mulia Tani, Sekata, Senang Tani, Sentosa, Serasi, Setia Budi, Sumber Maju, Tunas Baru. Barangkali ini tugas kita bersama Pangulu, ketika memang kelompok tani itu memang perlu direvitalisasi, undang penyuluh pertanian. Apa yang perlu itu direvitalisasi ketika pengurusnya, anggotanya pindah domisili. Misalnya di Bina Karya, di Poktan Serasi ya. Poktan Serasi nama ketuanya Wahyudi di sini. Betul? Ya. Kemudian ini terbentuk tahun 2000, Nagori Bacoka, Wahyudi, Serasi ya, Serasi. Nah, yang penting saya sampaikan di sini bahwa kelompok tani yang saya bacakan tadi itulah yang terdaftar di Simluhtan yang sudah didaftarkan oleh penyuluh online. Kelembagaan di sini sekarang bukanya online. Jadi inilah nama-nama yang terdaftar. Iya, kelembagaan petani itu sekarang harus melalui online, nggak bisa ngarang. Jadi nggak ada kelompok tani Merpati, begitu ada bantuan dibentuk ketika itu juga baru dapat. Nah, syarat utama untuk mendapatkan kelompok sudah terdaftar di Simluhtan. Kali dari sisi kelembagaan ini yang menjadi bumerang, kenapa Pak Dokter tadi mengambil materinya terkait dengan kelembagaan? Ya, kelembagaan petani ada dari Poktan, ada Gapoktan ya, gabungan kelompok tani. Biasanya 20 sampai 25 orang anggota di dalam satu kelompok tani. Nah, saya katakan ketika saya sekretaris Badan Penyuluhan Pertanian, kenapa sih tidak bisa diupdate data daripada anggota itu setiap saat dan setiap waktu? Karena satu orang pun di dunia tidak tahu kapan dia dipanggil. Kan begitu. Makanya perlu update data. Komunikasikanlah dengan penyuluh supaya diupdate manakala pengurusnya pindah domisili atau kurang sehat, udah lanjut usia dan seterusnya, supaya dilakukan
revitalisasi. Tentunya harus bekerja sama dengan penghulu naguri. Udah ya. Kemudian Pak Sujarwo menanyakan tadi, loh, di mana bantuan itu kan gitu Pak Sujarwo? Pak Sujarwo ya, Pak Sujarwo. Nah, bantuan itu yang pertama di Poktan Serasi itu dapatnya tahun 2019. Makanya setiap bantuan itu dari sisi pembinaan kami, Pak Sujarwo, tolong didengarkan, dari sisi pembinaan dari Dinas Ketahanan Pangan Perikanan Peternakan, ketika dapat bantuan itu dibuat berita acaranya, dibuat tanggung jawab peternak itu untuk memeliharanya dengan baik dan melaporkan setiap saat bagaimana secara berkala bagaimana perkembangan si ternak itu, dan diupayakan dia masuk asuransi ketika terjadi kematian agar dapat diklaim melalui asuransi. Terkait dengan ketidakpuasan Pak Sujarwo, nanti ku barang iku kira-kira ngono yo. Iya, mohon maaf Pak Sujarwo, itu biasa di setiap naguri. Makanya bagaimana cara pemerintah untuk membuat seadil mungkin membantu bantuan ternak itu secara adil dan proporsional. Tadi saya sampaikan bahwa kelompok tani yang ada di Kabupaten Simalungun itu ada 4.625 kelompok. Kita dapat 2 kelompok dalam kurun waktu 2 tahun di desa ini. Barangkali nggak usah berpanjang lebar kita, bagaimana kita membenahi ini ke depan, nggak usah dicari yang pasti, kita serahkan itu barang, tidak kurang, tidak dikurangi. Iya Pak, nanti Bapak harus ngomong, tidak dikurangi, tidak diganggu gugat, diupayakan itu dipelihara dengan baik. Yang pertama itu kelompok Poktan Serasi dapat sapi, yang kedua kelompok Senang Tani dapat kambing tahun 2018. Itu informasi yang bisa kami sampaikan Pak Sujarwo. Mudah-mudahan ke depan Pak Sujarwo bisa mendapat bantuan yang lainnya selain dari ternak ini. Barangkali itu, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Kadis. Pak Jarwo sudah dijawab semua oleh Pak Kadis bagaimana atas pertanyaan yang terutama tentang kelompok tani ya Pak ya. Oke, baik, demikian karena waktu sudah tidak menginginkan, demikian pemaparan dari narasumber kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi materinya dapat diaplikasikan langsung oleh Bapak Ibu sehingga usaha Bapak Ibu peternak lebih sukses ke depannya. Beri tepuk tangan yang meriah dulu untuk acara hari ini. Baik, acara selanjutnya itu penyerahan sertifikat kepada narasumber kita yaitu Bapak Kadis dan Pak Robert untuk silakan ke depan, maju ke depan. Pak Arfan sama Pak Hendra kami persilakan selaku dari Ketua Asosiasi dan Sekjen. Yang pertama Bapak Dr. Arfan ke Pak penyerahan sertifikat dari Bapak Dr. Arfan selaku Ketua Asosiasi kepada Pak Kadis Hangpan Perikanan dan Peternakan. Nanti. Oke, beri tepuk tangan yang meriah dulu kepada Pak Arfan dan Pak Kadis. Terima kasih pada Pak Kadis. Oke, selanjutnya itu penyerahan sertifikat dari Pak Hendra Harman kepada Pak Robert selaku narasumber yang kita yang pertama. Baik, terima kasih pada Pak Robert.
Baik, acara selanjutnya yaitu penutupan yang akan dilakukan oleh Sekjen ADAI Pak Hendra Harman. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada kita semua. Marilah kita panggilkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, kesehatan, dan waktu sehingga kita dapat berkumpul adakan acara pengabdian masyarakat Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia. Yang saya hormati Bapak Ketua Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia, Bapak MSI, Bapak narasumber, Bapak Insinyur Robert Tua Siregar MSI PhD, Bapak narasumber yang kedua Bapak Pardon Asijabat SP MSI, pada Bapak Camat, pada Kabupaten Simalungun, dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kemudian bapak kepala mohon maaf Pak. Di sini kami mengucapkan ribuan terima kasih atas kerjasamanya sehingga acara kita dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Juga kami umumkan di sini ada 12 provinsi yang ikut melalui Zoom. Jadi kita ini diliput pakai Zoom, kemudian nanti akan dibuatkan ke YouTube sehingga video dan diupload ke YouTube sehingga siapa saja bisa melihatnya. Dan dengan dari itulah kemampuan teknologi bisa memberikan informasi kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di Nagari Bajoga Kabupaten Simalungun, sehingga kita bisa memberitahu kepada orang sebenarnya bahwa inilah yang ada di daerah ini, sehingga dengan adanya acara ini kita bisa saling sinergi antara masyarakat, pemerintah di sini, kemudian dan universitas atau sekolah tinggi yang ada di Indonesia. Jadi mereka melihat juga seperti yang dibilang Pak Camat tadi, lebih banyak lembunya Pak daripada orangnya, masyarakatnya. Di mana di negeri ini? Atau nanti yang perlu kotoran hewan kita kan? Bisa mereka. Jadi hal-hal yang kecil sekarang bisa melalui komunikasi internet ini bisa nanti disebarluaskan sehingga ilmu dan peluang yang ada bisa diperoleh. Di sini kami Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia memberikan kesempatan memberi peluang kepada masyarakat, kepada pemerintahan. Jadi dengan ini kerjasama kita jangan sampai terputus di sini saja Pak. Jadi bisa kita saling sinergi nanti untuk ke depannya. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu acara ini, dan mari kita lihat apa yang bisa kita ambil ilmunya nanti ke depan. Sampai sini, dari Taufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Bapak Ibu Peternak nanti Pak Sembiring setelah selesai acara ini akan menjelaskan lagi, mendetail lagi masalah yang tadi sesi tanya jawab. Nanti Pak Sembiring akan menjelaskan lebih detail setelah penutupan acara pengabdian masyarakat pada hari ini. Alhamdulillah selesai sudah acara kita pada hari ini. Saya selaku MC mohon undur diri jika ada salah kata. Maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Sampai jumpa di pertemuan pengabdian selanjutnya semester depan. Selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua yang sudah hadir pada hari ini.
Selanjutnya foto bersama, kami persilahkan kepada Bapak Ibu untuk maju ke depan. Yang di luar bisa diharapkan untuk masuk, kita akan mengadakan foto sesi bersama untuk kegiatan kita pada hari ini. Yang buta mata kau. Udah. Ini lah. Bohong kau. Buta mata kau. Yang pertama ya kelompok taninya untuk maju ke depan, foto bersama untuk acara pengabdian pada hari ini. Baik, silakan pada Bapak Ibu dosen juga yang di luar silakan, kami persilakan untuk masuk ke dalam ruangan. Kelompok tani. Pada Bapak Ibu kami persilakan dengan segala hormat. Kok gitu? Kepada kelompok taninya kami persilakan untuk maju ke depan untuk melakukan sesi foto bersama. Sudah cukup semua.